Enggak sih sebenarnya, ayam tetap ada kriterianya. Jadi enggak sembarang ayam, yang jelas ayamnya jago. Nah, iya kan? Kenapa sih harus seperti Ayam tadi buat penyembahan lah, maaf nih, Hmm, bener nggak sih semua atau beberapa ya, saya juga hmm. nggak tahu, ikat atau sabuknya itu pakai kain kafan. Betul. Oh, guys, udah pengesahannya potong ayam, ayamnya harus jago, ya kan? Dan pakai sabuknya ternyata Kain kafan. harus kain kafan. Betul. Apalagi kalau bukan ada unsur mistis di dalamnya. Di sana Aduh. banyak orang yang sotoy. Bisa gini semua. Nah. Ah. Kalau saya sih ya apa yang saya bisa baca. Suara apa nih? Ah, nggak ada suara apa-apa, halusinasi, halusinasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di YouTube channelnya Adi Kadabra Los. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, dan yang paling utama banget adalah nikmat silaturahim. Waduh. Apalagi hari ini, malam ini Adi Kadabra silaturahimnya dengan seorang pendekar yang sudah tidak diragukan lagi. Siapa yang nggak kenal Mas Denny? Salam kenal semuanya buat subscriber ya Mas Adi Kadabra. Gimana kabarnya Mas Denny? Alhamdulillah sehat. Mas Adi gimana nih? Alhamdulillah, barakallah. Sehat ya? Nih. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, nanti bisa sharing-sharing bareng, karena sebenarnya saya banyak pertanyaan banget tentang dunia apa ya, boleh bilang persilatan, karena akhir-akhir ini banyak sekali aku melihat beberapa konten kreator atau beberapa dari apa namanya sih ya, kalau grup pencak silat itu namanya apa sih? Perguruan gitu ya, perguruan pencak silat yang sekarang kok jadi kayak adu-adu sendiri atau justru ada saling bersaingan sendiri gitu. Gimana itu tanggapannya nih? Jadi kalau nggak apa-apa sih kalau persaingan, tapi secara positif. Oke. Nah, yang nggak boleh itu adalah persaingan saling menjatuhkan, menghalalkan segala cara. Tapi pernah nggak sih Mas sesama perguruan nih, seperguruan itu tapi saling bentrok itu antar perguruan atau satu perguruan perguruan sendiri bahkan? Ada. Dan aku juga maaf, kalau Mas Didi kan dari PSHT ya kan? PSHT. Ya kan? Pernah nggak sih kalau misalkan di PSHT padahal saat sama-sama PSHT sempat ada gesekan atau gimana gitu? Ada, pasti ada yang kayak gitu. Karena jangankan PSHT, saudara kandung pun jadi lagi pernah ada gesekan. Apalagi sekedar organisasi. Pernah. Oke. Dan aku juga sebenarnya penasaran nih dengan PSHT itu kan, kalau bawa ayam itu setiap apa ya Mas ya? Oh, ayam. Pengesahan sih. Pengesahan. Pengesahan itu adalah pada saat akhirnya siswa ingin menjadi pelatih kalau kata orang dia. Jadi disahkan menjadi warga kalau kita nyebutnya pelatih. Warga Satrate. Nah, salah satu syaratnya adalah ayam tadi. Nah, ayam itu mungkin kalau orang yang nggak paham dipikirnya itu suatu hal yang mistis ya. Ya, apa itu apa harus ayam dan ayam jago? Apa itu ada faktor mistisnya gitu ya? Atau ada unsur kliniknya di dalamnya? Enggak sih, sebenarnya ayam tetap ada kriterianya. Jadi nggak sembarang ayam, yang jelas ayamnya jago. Nah, iya kan? Kenapa sih harus seperti itu? Jadi ayam yang kita itu nanti akan disembelih ayam ini. Tambah, kalau belum jelasin tambah berpikir negatif ya. Iya kan. Jadi jangan-jangan ini jadi sarana ritualnya PSHT ini. Enggak kan? Jadi sebenarnya tepatnya ayam itu nanti akan disedekahkan. Sebenarnya itu kurban lah kalau kayak di Islam kan, berkurban. Nah, ayam tadi itu harus ada kriterianya, dia nggak boleh cacat.
Oke. Ya itu nggak boleh cacat. Karena apa? Karena kita kalau untuk bersedekah itu harus yang bagus, Cari yang terbaik. cari gitu yang ya. terbaik. Dan Oke. ketika dikurbankan, ikhlas nggak sih orang tadi? Oke. Udah cari ayam yang bagus, yang mahal, disembelih, terus dikasih orang. Nah, gitu sih intinya, kurang lebih kayak gitu. Jadi bukan ayam tadi buat penyembahan lah, sesajen lah, itu nggak ada. Bukannya itu alibi aja. Enggak. Jadi saya, dan di PSHT pun itu banyak sekali ustadz juga. Jadi ustadz bisa menjelaskan sekarang. Karena gini loh, aku memang ya maaf ya, Ya, Mas, ini pokoknya tanyain karena aja yang unek-unek karena aku ya. awam nih, karena Siap. aku awam tentang di persilatan terutama di PSHT, walaupun aku sedikit mengikuti, nggak begitu mengikuti tapi terlalu tahu ya. dalam ya kan. Tapi tahu pernah lihat orang-orang PSHT yaitu Ada pernah tempatnya. bahkan ada beberapa saudaraku yang masuk ikut ke dalam PSHT. Oke. Karena itu aku jadi pertanyaan, apa sih sebenarnya PSHT itu berhubungan dengan klinik enggak sih? Berhubungan dengan sesuatu yang mistis yang berbau apa sih bahasa kasarnya ya? Apa khodam, apa tenaga dalam, atau mistis atau apa sih? pada dasarnya kalau di S1 sendiri itu tidak ada mistis seperti yang disampaikan Mas Adi tadi ya. Karena kita sendiri itu diajarkan ya secara ilmu fisik. Jadi PSHT belajar sesuai kodrat iramanya masing-masing. Oke. Kalau dibacok luka, Hmm. kalau dipukul tetap sakit, tapi bagaimana kita bisa mengurangi rasa sakit seperti itu. Jadi kita nggak ada ilmu kebal-kebalan, ya diajari secara fisik. Yang penting mentalnya berani dulu. Orang itu ada ilmu apa, yang penting berani dulu. Tapi aku setengah percaya nggak percaya nih. Iya. Serius, kenapa aku Hmm. kenapa Kenapa? aku nggak percaya? Siap. Ini pasti ada unsur mistisnya. Ini hanya untuk mengkamuflase biar nggak kelihatan, biar kelihatan bijak ya teman-teman. Siap. Kenapa? Karena kok maaf nih, bener nggak sih semua atau beberapa ya, saya juga nggak tahu, ikat atau sabuknya itu pakai kain kafan. Betul. Oh guys, udah pengesahannya potong ayam, ayamnya harus jago, ya kan? Dan pakai sabuknya ternyata Kain harus kain kafan. Betul. Apalagi kalau bukan ada unsur mistis di dalamnya. Saya jelaskan. Boleh dong, iya dong. Jadi kalau di PSHT sabuk warga itu disebut mori. Mori. Ya, mori itu ialah kain kapan. Nah, semua di PSHT itu ada filosofinya. Oke. Jadi kenapa para sesepuh S1 jadi PSHT itu Iya. kita sebut S1 S1 ya. Kenapa para sesepuh S1 memilih mori tadi, kain kapan tadi, ialah sebagai ikat pinggangnya kita, Oke. biar kemana-mana selalu ingat mati. Oke. Jadi kita selalu ingat kematian. Wah, kemana-mana takut dosa, ingat mati kayak gitu sih. Nggak ada apa-apanya. Jadi ya kalaupun kita meninggal ditutup mori tersebut. Tapi gini, mohon maaf. Pernah ada nggak sih atau pernah dengar nggak sih ada salah satu SH teratai yang sabuknya bukan hanya sekedar mori, tapi ada disisipi, pernah entah itu mau dinamakan oknum atau enggak ya saya nggak tahu, pakai tali pocong yang orang yang mau diambil terus diambil dijadiin sabuk juga. Oh, saya nggak pernah. Biasanya kita pengesahan tuh morinya baru. Oke. Tapi kalau yang kayak gitu saya nggak pernah dengar dan pastiin nggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi kafan yang dimaksud di SH teratai itu bukan berarti kafan dari bekas orang yang sudah meninggal, pocong orang ataupun pocong orang diambil guys. Jadi jangan salah. Jadi seperti memang aku tadi. mori baru. Oke. Dan yang mori baru itu biasanya disimpan nih. Yang Yes. kita itu, yang kita pakai itu cadangannya. Oke. Jadi yang baru tadi biarlah itu untuk membungkus kita nanti. Wah guys, kayak ngeri banget ya. Iya. Nah, yang dipakai itu biasanya cadangannya biarin kotor gitu. Jadi sebenarnya aku apa ya, penasarannya jangan-jangan ini jawabannya biar sok bijak, biar seolah-olah apa, padahal ada unsur mistis. Aku pengen menggali karena aku yakin Ini mau pasti- menjebak ya nih. bukan mau menjebak ya, cuman kayaknya ini ada sesuatu nih. Tapi Contoh. nggak apa-apa, pertanyaan yang unek-unek itu jadi sharing-sharing buat Mas Adi dan para penonton juga. Iya betul. Dan biarin penonton yang menilai lagi. Betul sih, betul sekali. Selain harus menggunakan ayam jago, selain harus apa namanya Mori. ininya mori, kok saat pengesahan kayaknya pernah ditaruh di tempat kayak uji nyali kayak gitu, di tempat yang sepi, bener nggak sih? Kayak kuburan gitu. Iya, Nyari sabuknya. iya, pokoknya yang agak angker lah nyari sabuknya gitu kan. Kalau
naik tingkat itu sebenarnya tidak harus di tempat angker sih. Tidak harus ya. Tidak Cuman mayoritas. Dan sekarang kayaknya sudah hampir sangat jarang sekali sudah orang-orang tuh tes di sabuk. Sabuknya di kuburan tuh udah jarang. Bahkan tes sabuk sekarang kebanyakan siang, pagi. Oke. Nah itu balik lagi ke kreativitas para pelatih. Mungkin dia ada Tergantung cara, pelatih. wah biar siswa saya lebih berani lewat tempat gelap. Ya. Jadi mungkin dia punya tujuan-tujuan sendiri sih. Tapi tidak wajib kayak gitu. Gini. Aku menanya internalnya dulu deh. Boleh. Mas Denny sendiri. Siap. Percaya nggak sih dengan sesuatu yang gaib? Percaya. Itu iman. Kalau tentang orang-orang yang memiliki kayak khodam atau ilmu apa sih ya, yang bersifat mistis gitu, atau seorang spiritual, percaya nggak percaya sih, apalagi di zaman modern ini kayaknya kurang percaya di zaman sekarang ini. Tapi kalau dulu kan memang orang-orang sakti ya, apalagi pada zaman Nabi gitu. Sihirnya ini banget, tongkat jadi ular dan Nabi Musa kan. Dan ya itu iman sih menurut saya. Tapi kalau untuk zaman modern kayak gini kurang percaya. Kurang ya. Kesurupan saya percaya ada. Tapi ada juga mungkin yang bohong gitu. Ada juga yang benar-benar kesurupan, ada yang benar-benar. Ya. Dari Asia Teratai sendiri pernah nggak ada orang yang kesurupan? Kalau saya sih pernah ketemu orang yang pura-pura kesurupan. Pura-pura kesurupan ya. Jadi pura-pura konteksnya ya. Pernah ada. Oh, pernah ada juga. Ada siswa saya. Siswanya. Jadi pada saat itu kita syutingnya di rumah kosong. Yes. Itu nyata. Depan saya langsung lihat rumah kosong ya, dia kayak pecicilan gitu. Nah, namanya anak-anak nggak pakai baju, syuting di sana. Itu di luar syuting dia. Lari sana. Ketika maghribnya dia kesurupan, nangis kayak itu. Terus teman tuh menyuruh, ya ini biasanya kalau surupan kayak ini harus balik lagi ke tempat tadi, dianterin katanya kan. Setelah dianterin ternyata nambah parah, 2 yang surupan. Waduh. Jadi tapi yang satu surupan tadi itu mau nolong, maksudnya biar ngeluarin yang ini tadi. Tapi yang masuk pertama tadi nggak keluar, justru yang mau ngeluarin tadi dia keluar. Oke. Alhasil nggak ada yang bisa ngeluarin, kita ajak dia ke tempat Ustadz Abdul Khair, orang PS1 juga. Dari sana dibacain langsung hilang. Jadi pernah nyata saya melihat kesurupan secara langsung. Kenapa waktu ada kesurupan, apa yang tindakan dari Mas Denny dulu nih? Di sana banyak orang yang sotoy. Bisa gini semua orang. Kalau saya sih ya apa yang saya bisa baca itu suara apa tadi? Nggak ada suara apa-apa, halusinasi. Ini mulai nih kita berbicara sesuatu yang saya tadi ngomong sesuatu sih. Oh benar. Ya kan? Lupa tadi ngomong apa tadi. Ya, banyak yang sotoy. Iya. Ini, ya. Banyak yang sotoy bisa ngeluarin ya. Kalau saya pribadi suara ayam. Suara ayam. Dan saya sendiri ya yang saya bisa adalah saya baca-baca yang saya bisa gitu. Ternyata kan nggak semua bacaan itu bisa mengeluarin. Iya. Ya orang-orang yang kayak ngeruqyah juga kan, walaupun kita nggak bisa hafal bacanya, nggak semua orang bisa ngeruqyah juga gitu. Iya. Ya alatnya kita bawa ke ustaz tadi dan cepat memang. Ada orang-orang ya kayaknya. Jadi kita sebenarnya sedikit ngulik dulu, tapi Mas, aku juga pingin sedikit belajar nih tentang dunia-dunia yang tentang apa sih namanya, karate atau pencaksilat atau pencaksilat. Teknik-teknik apabila kita dalam keadaan terdesak atau tertentu, bisa nggak kalau aku diajari beberapa satu gerakan atau 2 gerakan yang tersimpel gitu aja? Bisa maunya gimana itu? Yang paling ringan contoh, karena aku nggak tahu nih yang paling ringan paling simpel apa, ngelepas cekekan atau atau gimana, mukul, nendang tuh banyak. Tapi yang jelas ya, kita belajar silat tuh tujuan utama ya jangan untuk berantem atau membalas dendam, itu nggak boleh. Itu yang kesekian lah, nomor sekian. Yang pertama kalau di silat itu kan banyak aspek nih. Kalau di PS1 sendiri itu ada 5 panca dasar. Yang kalau orang lain yang pertama dalam silat ya mungkin bela dirinya ya, kerohaniannya. Kalau di PS1 yang pertama adalah persaudaraan. Jadi kita persaudaraan tuh di atas segalanya. Makanya persaudaraan sejati. Berarti panca dasar pertama kita persaudaraan. Baru yang lain-lain bela diri
baru keseniannya, jadi kesenian, kerohanian, ya olahraga kayak gitu. Jadi apa aja sih, kayak misalnya persaudaraan, kerohanian, pencaksilat, Bela seni, diri, bela olahraga. diri. Pernapasan ada nggak? Ada juga. Dan kalau pernafasan itu yang didapat itu seperti apa? Contoh ketika kita bisa mengolah nafas, tiba-tiba kita bisa menggerakkan benda, ataukah? Ini saya jelaskan secara umum ya. Tapi kalau saya mengajarin pernapasannya tidak boleh, karena itu yang privasinya organisasi. Tapi saya bisa menjelaskan secara umum. Privasi guys. Ya. Berarti ada rahasia betul, nih. betul. Iya kan? Jadi ini nih.